demo memunculkan persoalan baru. Makanya saya prihatin betul terjadi bentrok di Bitung ya, Sulawesi Utara, antara masa pro Palestina dan masa pro Israel. Yang perang Israel Palestina kok kita ikut berantem, ikut perang-perangan juga. Jangan sampai sedemikian rupa. Jadi jangan sampai emosi yang berlebihan membuat kita hilang kendali. Karena memang itulah namanya psikologi massa. Dalam massa itu ada yang disebut dengan emosi bergerombol. Saat dia sudah bergerombol, saat sejumlah orang sudah kumpul jadi satu, maka emosi itu bisa dipancing. Bahasa kerennya bisa dieksploitasi. Makanya yang tadinya adem-adem aja jadi panas. Yang tadinya tenang-tenang saja jadi bereaksi dan bergejolak. Maka muncul kemudian kalau sudah massa, maka sangat potensial muncul kekerasan. Akhirnya mengakibatkan kerusakan dan yang sangat kita prihatinkan ketika menimbulkan korban jiwa. Makanya masa-masa demonstrasi itu awalnya sih biasa-biasa saja, tapi begitu sudah bergerombol itu tak terkendali. Ini namanya psikologi massa. Orang tidak terkendali ketika dia sudah bergerombol. Kayak contoh misalnya peristiwa tawuran sampai kemarin menewaskan anak SMK kan? Kalau coba ingin kita tanya sama pelakunya yang membunuh temannya dewe itu, sesama anak sekolah, coba kita tanya baik-baik, Dek, kamu betul tak pengen ngebunuh orang? Enggak kan? Jawabannya pasti enggak. Apa sih yang di otak anak remaja kok pengen ngebunuh orang? Enggak mungkin kan? Tapi mengapa dia kemudian melakukan itu semua? Itulah ketika orang sudah bergerombol. Sama kayak begal ketangkap. Kalau ada begal ketangkap massa, kemudian begal digebukin rame-rame lalu begalnya mati. Saya tanya, karena begal mati, massa yang mukulin begal itu masuk hukum membunuh tidak? Coba, menurut jenengan itu membunuh bukan? Membunuh itu. Coba kalau ditanya sendiri-sendiri, pengen nggak dia ngebunuh orang? Enggak kan? Jangan-jangan kalau ada begal di Gang Waru 4 ini digebukin masa ibu-ibu ada yang ngambil centong, ada yang mukul pakai centong, ada yang gebuk pakai sutil. Walaupun pakai centong pakai sutil, tapi karena ikut serta itu kena hukum membunuh juga. Ikut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, itu membunuh juga itu. Cuman kita tanya waktu dalam keadaan tenang, ibu-ibu yang mukul pakai centong sama sutil itu, ibu-ibu pengen nggak ngebunuh orang? Nggak pengen kan? Nah, mengapa itu dia lakukan? Karena emosi bergerombol. Karena ketika orang sudah berkumpul, massa yang begitu banyak dimanipulasi, diprovokasi, dieksploitasi, akhirnya muncul kemudian kekacauan. Makanya saya menghimbau kepada segenap bangsa Indonesia, apapun pendapat Anda, di pihak manapun Anda berdiri, dan kita semua dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan, jangan sampai kita terprovokasi. Setuju nggak kira-kira? Jangan terprovokasi. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita sukseskan pemilu 2024 nanti sebagai kontestasi dan pemilu damai. Insya Allah. Nah, ini ibu-ibu yang sudah ngomong insya Allah ini wajahnya nanti dilihat oleh Pak Kapolda. Ini mau kita setor sama Pak Kapolda soalnya, Bu. Di setor nih, ibu-ibu siap mendukung pemilu damai soalnya. Nah, saya ingin sampaikan begini. Persoalan perang Palestina Israel ini persoalan kemanusiaan. Sama dengan perang Rusia Ukraina. Dulu sampai sekarang masih perang Rusia Ukraina. Ketika kita membicarakan perang Rusia Ukraina, kita bicara tentang menang-menangan.
hebatnya Rusia atau hebatnya Ukraina. Padahal sebetulnya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nggak boleh menang-menangan. Sama kayak contoh misalnya perang Palestina Israel ini, nggak boleh menang-menangan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Siapa sih yang untung? Nggak ada untungnya, rugi semua. Sejak awal sudah saya katakan rugi semua.